Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian, selamat menyaksikan. Bagi seorang gadis, lebih khusus lagi wanita yang menakjubkan seperti dia, kebanggaan terbesar sama sekali tidak terletak pada kekuatan atau energi spiritualnya, terutama dalam kelompok yang begitu terikat pada penampilan sebagai klan iblis. Penampilan fisik akan selamanya tetap menjadi kriteria pertama mereka. Itu terutama terjadi pada selir di sisi dewa iblis bulan, yang ternyata adalah wanita manusia. Dengan mengandalkan penampilan fisiknya, dia telah menaklukkan semua klan bulannya, orang itu adalah Ibu Yueye. Meskipun putrinya tidak dapat menggantikan tahta dewa iblis bulan, selama dia tetap sebagai seorang putri, tidak ada yang akan berani mencelakainya dari posisinya yang terhormat. Namun, beberapa menit sebelumnya, kepercayaan diri Yueye mengenai penampilan fisiknya baru saja hancur. Sebagai putri klan bulan, Chamberlain di sisi Yueye semuanya perempuan. Jika seorang pria akan berdiri di sisinya, itu pasti akan terlihat aneh. Jadi, dengan kilatan ilahi, solusi yang dia pikirkan adalah memiliki Long Hao Shen menggunakan riasan, kostum pelayan dan minta dia bertindak sebagai pembantunya. Long Hao Shen masih muda, dan tubuhnya masih jauh dari dewasa sepenuhnya. Lebih lanjut menambahkan kesempurnaan mutlak dari fisiknya, tidak terlalu rumit untuk mendandaninya seperti seorang gadis. Ini juga mengapa Long Hao Shen sebelumnya tidak mau setuju. Meskipun mereka berkompromi, dia masih merasa sangat tidak mau. Perubahan yang dibuat Yueye pada Long Hao Shen sederhana, dia mengganti pakaiannya menjadi pakaian pelayan, menyembunyikan jakunnya dengan perhatian yang cermat, sebelum menggunakan riasan di alis dan wajahnya, memberinya tampilan yang lembut dan feminin. Menyelesaikan seluruh proses ini hanya membutuhkan waktu beberapa menit dan tidak lebih. Namun, pada saat dia selesai, orang pertama yang terkejut adalah Yueye sendiri. Terlalu cantik, terlalu cantik. Dalam hati Yueye, gadis tercantik selain dirinya hanya bisa menjadi ibunya sendiri. Karena usianya yang masih muda, temperamen anggun yang dia warisi dari ibunya, dan daya tariknya kepada orang lain, dia tidak lebih dari sekadar alat tawar-menawar. Namun, setelah selesai merias wajah Long Hao Shen, kepercayaan diri yang dia miliki ini telah hancur sepenuhnya ketika dia perlahan mengangkat kepalanya. Dia bahkan tidak bisa menggunakan kata cantik untuk menggambarkan penampilan Long Hao Shen. Kulit putih lembut, hidung yang ditampilkan dengan baik, mata lemas dan murni. Setiap garis wajah ini sangat indah dan halus, tidak membawa cacat sama sekali. Ketika ini semua disatukan, itu menghasilkan hasil yang benar-benar luhur. Itu adalah kesempurnaan. Penampilannya saat ini hanya bisa digambarkan sebagai sempurna. Meskipun dia hanya mengenakan pakaian pelayan, bahkan permata paling indah di tempat dalam ini akan kehilangan kilau di sebelahnya. Yueye percaya bahwa jika Long Hao Shen melepaskan mata magisnya, memperlihatkan sepasang mata aslinya yang berwarna emas, itu pasti akan memberinya tampilan yang mengesankan, membawa keindahan matahari yang turun ke bumi. Long Hao Shen tidak benar-benar merasakan perubahan di tubuhnya, hanya merasa tidak enak badan mengenakan pakaian wanita. Beruntung hanya butuh sedikit waktu, dan yang dia lakukan sejak saat itu hanyalah mengikuti jejak Yue. Yueye mengutak-atik pakaiannya sendiri, merasa sangat terganggu. Dia sudah mulai menyesali idenya, dan telah berulang kali memperingatkan Long Hao Shen untuk tidak mengangkat kepalanya apapun yang terjadi. Jika kecantikan seperti itu, yang sudah melampaui ibunya sendiri, ditangkap oleh bangsawan lain dari klan bulan, itu akan menyebabkan komplikasi besar. Bahkan ayahnya sendiri tidak akan melepaskannya. Memikirkan hal ini, Yueye tidak bisa membantu tetapi memiliki ekspresi yang aneh. Seandainya dia tahu sebelumnya, dia lebih suka dia lulus untuk laki-laki dengan identitas sebagai bangsawan klan bulan. Untuk berbicara terus terang, itu adalah keajaiban apakah dia sebenarnya bukan seorang gadis yang menyamar sebagai laki-laki. Menghormati yang mulia, di tengah panggilan bernada tinggi, seluruh alun-alun istana bulan benar-benar menjadi tenang. Meskipun Long Hao Shen menundukkan kepalanya, dia masih merasakan kekuatan penindas yang berbeda yang memenuhi udara.
Bagaimana mungkin dia tidak menjadi gugup? Dua dewa iblis yang tangguh hadir. Bagi salah satu dari mereka, satu jari saja sudah cukup untuk dengan mudah menghancurkannya dengan tingkat kultivasinya saat ini. Namun, dia tidak sepenuhnya mematuhi peringatan berulang Yueye, dan diam-diam mengamati orang-orang dari klan bulan ini berdiri di depannya. Meskipun dia hanya melirik sekilas, itu sudah cukup baginya untuk mengingat banyak hal dengan ingatannya yang menakjubkan. Itu adalah musuh yang akan dia hadapi di masa depan. Prioritasnya saat ini setidaknya untuk mengingat identitas mereka, sehingga dia bisa tetap tenang ketika menghadapi mereka di masa depan. Long Hao Shen sangat berhati-hati untuk menjaga penampilan Agares Dewa Iblis Bulan di benaknya. Langkah kaki terdengar, dan dari mendengarkan mereka, dia sudah menentukan identitas orang yang mendekat. Agares menyambut Altes Anda. Dewa Iblis Bulan Agares membungkuk di hadapannya, sebelum semua orang di punggungnya membungkuk juga. Ini adalah tempat paling mulia milik klan bulan, tetapi sama seperti orang lain di wilayah iblis, mereka harus menghormati Kaisar Dewa Iblis. Kaisar Dewa Iblis Feng Xiu bisa dikatakan mengenakan pakaian sederhana. Di belakangnya, hanya 4 orang parubaya yang mengenakan gaun hitam yang mengikutinya, dia tidak memiliki penjagaan yang berlebihan. Tentu saja, ini hanya orang-orang yang memasuki istana. Jumlah penjaga yang berdiri di luar hanya diketahui oleh Kaisar sendiri. Hari ini, Kaisar Dewa Iblis tidak menunjukkan kekuatan tiraninya seperti di pegunungan pengusir iblis. Hanya mengenakan gaun hitam sederhana, dia bahkan tidak memancarkan auranya yang perkasa, memberinya penampilan seorang pria parubaya tampan biasa. Mengangkat tangannya, dia membungkuk pada Agares Dewa Iblis Bulan yang berlutut, adik laki-laki yang layak, apakah ada kebutuhan untuk menjadi begitu formal di antara kita berdua? Agares mengungkapkan senyuman, selain hubungan, etika tidak bisa diabaikan. Yang mulia, tolong. Jauh di lubuk hatinya, pemikirannya saat ini lebih seperti, jika saya tidak memasang tampilan formal, apakah Anda benar-benar tidak peduli tentang itu? Tentu saja, ini tidak lebih dari kritik yang tak terucapkan. Bahkan dengan posisinya sebagai Dewa Iblis kedua, dia tidak begitu berbeda dengan Dewa Iblis lainnya di depan Kaisar Dewa Iblis. Posisi tertinggi Kaisar Dewa Iblis bukanlah sesuatu yang bisa dia lawan dengan enteng, jadi dia secara alami tidak menunjukkan perilaku meremehkan di depannya. Kaisar Dewa Iblis mengangguk, sebelum mulai mengikuti Agares ke istananya. Tepat pada saat itu, Kaisar Dewa Iblis tiba-tiba berhenti, melihat ke arah lain. Ini tampak seperti tampilan yang tidak penting, tetapi bahkan dengan posisi dan kultivasi Kaisar Dewa Iblis, penampilannya dipenuhi dengan ketidakpercayaan yang tidak disembunyikan. Reaksi ini hanya mengejutkan Dewa Iblis Bulan Agares, yang segera mengikuti pandangan Kaisar ke arah yang sama, dan ini persis ke arah di mana putrinya yang tercinta Yueye berdiri. Yang mulia Anda, Agares merasa cukup gugup, tetapi benar-benar tidak mau Yang Mulia menyimpan keinginan apapun terhadap putri kesayangannya sendiri. Untuk waktu yang lama sekarang, meskipun Kaisar Dewa Iblis adalah eksistensi yang sangat kuat, dia masih sangat perhatian kepada bawahannya, dan tidak akan melakukan sesuatu yang merusak perasaan mereka. Tetapi di sisi lain, jika Kaisar Dewa Iblis memiliki pemikiran terhadap putrinya, bagaimana Agares bisa menghentikannya? Kaisar Dewa Iblis menggelengkan kepalanya, bukan apa-apa, ayo pergi. Saat dia selesai, dia bergumam pada dirinya sendiri beberapa patah kata, tetapi dengan pendengarannya yang luar biasa, Agares samar-samar mendengar bahwa Kaisar Dewa Iblis tampaknya telah berkata, mereka sangat mirip. Agares terkejut, hampir tidak menyadari bahwa pada saat itu, orang lain sudah sangat gugup. Ketika mata Kaisar Dewa Iblis melirik ke arahnya, Yueye merasa seolah-olah darahnya sendiri membeku. Menggenggam roknya dengan kuat, tubuhnya kaku seperti papan, dan dia tidak berani bergerak sedikit pun, dalam hati berteriak dengan marah, sudah berakhir, semuanya sudah berakhir. Sebagai pihak yang terlibat, dia secara alami merasa bahwa pandangan Kaisar Dewa Iblis tidak diarahkan padanya, tetapi pada Long Hao Shen yang berdiri di sisinya. Tepat pada saat itu, ketika Kaisar Dewa Iblis masuk, Long Hao Shen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat kepalanya, dan dengan satu gerakan ini,
menarik perhatian Kaisar Dewa Iblis, yang melirik tepat ke wajah Long Haoshen untuk sesaat. Long Haoshen merasa persis sama dengan Yue Ye, otaknya tiba-tiba menjadi kosong. Saat tatapan Kaisar Dewa Iblis menyeberang dengan miliknya sendiri, dia segera merasakan energi mengerikan mengunci tubuhnya, mengisolasinya sepenuhnya dari dunia luar. Artinya, tepat pada saat itu, bahkan jika dia ingin membawa dirinya kembali melalui kontrak dengan Hao Yue, dia tidak dapat melakukannya. Long Haoshen merasa menyesal, dia seharusnya tidak mengangkat kepalanya untuk melihat Kaisar Dewa Iblis. Dia juga percaya bahwa mengingat kultivasi Kaisar Dewa Iblis, dia pasti akan mengetahui tentang atribut energi spiritual internal di tubuhnya. Bahwa saya akan mati di sini. Namun, pergantian peristiwa berikut benar-benar di luar genggamannya. Kaisar Dewa Iblis tiba-tiba pergi bersama Dewa Iblis Bulan Agares, masuk ke dalam istana. Dan dia tidak membuat perhatian lagi, hal yang sama berlaku untuk bawahannya. Mengapa dia melepaskan saya? Apakah dia tidak menemukan atribut cahaya saya? Dengan tingkat kultivasinya, itu tidak mungkin. Long Haoshen dipenuhi dengan keraguan, tetapi pada saat yang sama bersukacita. Dia nyaris menahan keinginan untuk berteleportasi kembali, dan akhirnya mengendalikan dirinya sendiri. Jika dia pergi seperti ini sebelum begitu banyak orang, bagaimana Yue Ye bisa menjelaskan dirinya di hadapan klannya? Kaisar Dewa Iblis akhirnya menghilang dari garis pandang semua orang, diikuti oleh Dewa Iblis Bulan, dan pada saat itu, semua orang dari klan Bulan berdiri. Selama waktu ini, sebuah tangan kecil yang dingin terulur di sisi pinggang Long Haoshen, mencubit kulitnya dan dengan paksa membalikkan tubuhnya. Long Haoshen merasa kesakitan saat tubuhnya digerakkan dengan paksa, tetapi luar biasa tidak menunjukkan perlawanan apapun. Dia benar-benar merasa malu. Jika bukan karena fakta bahwa Kaisar Dewa Iblis linglung karena suatu alasan, Yue Ye dan dirinya sendiri akan melakukannya. Maafkan aku, Long Haoshen merendahkan suaranya dan mengatakan ini. Yue Ye mengabaikannya, masih memasang ekspresi yang tidak sedap dipandang. Kerahnya sudah basah oleh keringat, sampai-sampai dia hanya merasa seolah-olah dia akan pingsan setelah melihat ayahnya pergi, hampir jatuh ke tanah. Dia memahami trik Kaisar Dewa Iblis jauh lebih baik daripada Long Haoshen, dan dengan demikian ditempatkan di puncak keputusasaan. Tetapi setelah keputusasaan ini berkurang, tubuhnya dipenuhi dengan dua perasaan yang sama sekali berbeda, kekosongan dan peningkatan kelegaan. Wajahnya yang tersiksa tampak pucat tidak normal. Secara kebetulan, tidak ada yang memperhatikannya karena perhatian semua orang masih tertuju pada Kaisar Dewa Iblis. Istana Bulan Aula Utama, Dewa Iblis Bulan mengundang Kaisar Dewa Iblis untuk duduk. Yang mulia, bagaimana Anda mengganggu diri sendiri untuk datang secara pribadi? Jika Anda mengabari, saya akan berada di sisi Anda dalam sekejap. Kata Agares sambil tersenyum. Feng Xiu melambaikan tangannya, dan keempat bawahannya serta para pembantu Agares Dewa Bulan mundur, hanya menyisakan keduanya yang tersisa di aula utama. Dari detail sederhana ini, dapat dilihat betapa menakutkannya posisi Feng Xiu. Bahkan klan Dewa Iblis Bulan tidak berani melawan perintahnya. Sekarang tidak ada lagi orang luar, kita bersaudara seharusnya tidak perlu memakai kata formal seperti itu. Saya datang untuk mencari Anda, pertama karena beberapa hal penting, dan juga untuk melihatmu. Kami saudara yang baik sudah cukup lama tidak bertemu satu sama lain, karena kami biasanya sibuk dengan segala macam urusan. Ikuti saya kembali sebentar lagi, bagaimana kalau minum untuk mengisi kita malam ini? Aku masih ingin minum beberapa cangkir anggur manusia yang baik yang dibawa putrimu Yue Ye untuk kita. Agares tersenyum, ini akan menjadi kesenangan saya, sudah cukup lama tidak minum di tempatmu. Anda tidak akan menebak, gadis ini Yue Ye tidak meninggalkan banyak anggur ini kepada saya, mengirimkan bagian terbesar darinya ke tempat Anda. Kamu tidak tahu betapa cemburunya aku sebagai seorang ayah. Feng Xiu balas tersenyum padanya, apa yang harus dicemburui? Jika Anda ingin minum, Anda bisa datang dan mencari saya. Hanya adik ketiga dan kamu yang bisa memanggil saya bos seperti ini, Anda tahu. Jangan bilang mungkin ada sesuatu yang menghalangi hubungan antara kita bertiga bersaudara. Agares menghela nafas dalam diam,
Adik ketiga, orang ini, dia tampaknya sangat fokus pada beberapa ramalan. Saya pergi 2 kali untuk mencarinya, tetapi dia tetap mengunci pintunya pada kedua kesempatan itu. Mendengar kata-kata Agares, wajah Feng Xiu tampak agak ragu-ragu. Periode pengasingan saudara ketiga ini memang cukup lama, dia pasti mengalami beberapa ketidaknyamanan. Ini tidak bisa menjadi hal yang baik, saya sangat berharap dia tidak akan kembali dengan terlalu banyak kabar buruk. Agares menjawab dengan sedikit ketidaksetujuan, berita buruk apa yang bisa dia bawa? Tentang manusia, meskipun mereka meningkatkan kekuatan mereka sedikit selama bertahun-tahun ini, mereka tidak pernah berani keluar dari cangkang mereka. Jika bukan karena fakta bahwa bos memanfaatkan mereka, dengan satu tindakan dari pihak kita, dapatkah manusia benar-benar memiliki kekuatan untuk melawan? Feng Xiu mengangguk tetapi masih berkata, adik kedua, kamu tidak bisa terlalu berpikiran sempit. Bagaimanapun, manusia telah bereproduksi dan hidup di benua itu selama ribuan tahun. Jika kami benar-benar berusaha sekuat tenaga untuk menanganinya, hasil akhirnya mungkin akan menjadi bencana bagi kedua belah pihak. Meskipun peluang kita untuk menang lebih tinggi, situasi hingar-bingar ini pasti akan membangkitkan perhatian pihak lain. Pada saat itu, bagaimana kedua belah pihak yang terluka dapat merespons? Meskipun kita tidak pernah menganggap manusia sebagai ancaman penting, kita tidak dapat bertindak membabi buta tanpa berpikir. Waktunya belum tiba. Setelah hening beberapa saat, Agares bertanya kepada Feng Xiu, "Bos, saya sudah lama ingin bertanya kepada Anda, tetapi apa yang Anda tunggu kali ini? Mengapa kita menunggu untuk melancarkan serangan habis-habisan terhadap manusia? Kita tidak bisa membiarkan mereka berkembang seperti ini. Kita tidak bisa meremehkan potensi manusia loh." Feng Xiu menatapnya dengan santai, "Waktunya akan tergantung pada diri kita sendiri. Saya lebih suka kerabat kita mengakui keberadaan manusia, dan melihat mereka sebagai bagian dari ras kita sendiri. Itu akan menjadi waktu yang tepat untuk bertindak melawan aliansi kuil. Yang saya inginkan bukanlah menghancurkannya, tetapi untuk mengasimilasinya. Kalau tidak, kita akan dibiarkan tanpa cara untuk tumbuh. Potensi manusia adalah sesuatu yang kita butuhkan." Agares terkejut, "Bos, apakah Anda mengatakan bahwa kita harus sepenuhnya mengakui dan menerima manusia?" Feng Xiu mengangguk, "Manusia lebih unggul dari kita dalam berbagai aspek, dan mereka memiliki akar yang sangat dalam di benua itu. Beberapa tahun terakhir, setiap dekrit saya bertujuan untuk asimilasi kemanusiaan. Pertama, kami bertujuan untuk mengasimilasi manusia di wilayah kami sendiri dalam hal ini, sebelum berkembang perlahan. Dan suatu hari nanti, kita akan membuat semua manusia menjadi bagian dari kekuatan kita sendiri. Ini pasti akan membuat ras iblis kita lebih kuat. Tujuan saya tidak terbatas pada dunia ini, tetapi saya ingin mencapai ambisi almarhum kakek saya untuk memulai perang untuk penaklukan melawan bencana langit. Adik kedua, bagaimana kalau membiarkan gelar dewa iblismu diteruskan ke Yueye? Membiarkan dia mewarisimu?" Feng Xiu tiba-tiba berkomentar. Wajah Agares sangat kehilangan warna, "Bos, bagaimana kita bisa? Kerabat kita pasti tidak akan menerima ini." Feng Xiu dengan acuh tak acuh menjawab, "Selama kamu mendapat dukunganku, siapa yang berani menimbulkan masalah karena ini? Karena kita berencana untuk berasimilasi secara menyeluruh dengan manusia, kita harus menjadi orang-orang yang mengambil inisiatif. Anda seharusnya tidak keberatan dengan fakta bahwa kecepatan kemajuan anak Yueye ini agak lambat, selama dia berhasil mendapatkan kemampuan untuk menggantikanmu, pertumbuhannya di masa depan pasti bahkan akan melampaui Anda. Inilah keunggulan potensi manusia." Memikirkan pandangan ini yang diberikan Kaisar Dewa Iblis kepada Yueye, Agares tidak bisa menahan perasaan hati-hati. "Yang Mulia berencana untuk mendominasi klan bulan kita. Ini tidak mungkin. Dengan kekuatannya, dia tidak perlu melakukan ini. Yang terpenting, klan naga iblis memiliki kebijakan untuk menjaga garis keturunan mereka." Perubahan muncul di ekspresi Feng Xiu saat dia melanjutkan, "Saya hanya berbicara tanpa niat yang dalam. Saya membiarkan Anda memikirkannya, dan saya akan menghormati pendapatmu. Jika Anda tidak mau, biarkan saja. Ditambah lagi, dia masih muda,
Dan kita tidak boleh terburu-buru dalam masalah ini.